Oke, baik Bapak Ibu semuanya, saatnya kita akan dengar firman Tuhan ya, dalam nama Yesus. Praise the Lord. Mari sama-sama kita berdoa. Haleluya. Iya, baik ya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala berkat anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan dan anugerah-Mu. Kalau pagi hari ini kami kembali rindu mendengarkan firman-Mu yang akan mengajari kami dan menasihati kami dan membawa kami untuk hidup lebih diberkati dan menikmati kebahagiaan. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini Tuhan, kiranya mengalirlah berkat-berkat-Mu atas kami, agar kami dipuaskan dalam hidup ini. Agar kami belajar Tuhan untuk menghargai apa yang Tuhan beri. Dalam nama Yesus, Tuhan, puaskanlah setiap hati kami Bapa dengan kebenaran firman-Mu, dan oleh pengurapan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang ada di dalam hati-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu, urapi dan layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan menjadi saluran berkat bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami, dan semua yang kami sudah dengar, semuanya kami persembahkan untuk hormat pujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya, amin, 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 amin. Iya, baik Bapak Ibu sekalian ya, terima kasih banyak buat itu Eva Corina. Iya, ternyata teman-teman semuanya lagi sibuk ya. Di sini dikatakan ada lagi jogging nih pastor katanya, berjogging ambil apa itu? Sambil lagi tengok live katanya. Oke ya, dan lagi nyuci pakaian pastor, nih lagi apa lagi, banyak sekali, lagi jualan pastor ya. Wow, luar biasa, lancar nih pastor, gara-gara pastor berdoa jadi lancar nih warung saya katanya. Iya, terima kasih Abang Pastor buat doanya katanya ya. Ibu Marlina Sinambela ketawa dia ya kan, aku lagi jaga warung pastor. Wih, mantap, haleluya. Oke ya, yang lagi nyuci-nyuci, yang lagi jaga warung, yang lagi kerja ya kerja gitu ya. Ini mau baru beres-beres Pak. Iya, kalau lagi beres-beres dibawa-bawa handphonenya ya, digantung di lehernya gitu. Lagi duduk minum teh pastor. Iya, mantap ya. Ya, bermacam-macam lah ini kondisi ya. Yang penting yuk sama-sama kita nikmati firman Tuhan hari ini. Oke, haleluya. Oke, menyambung dari pengajaran kemarin Bapak Ibu ya, menyambung dari pengajaran kemarin bahwa happiness, kebahagiaan itu sebenarnya simple ya. Simple Bapak Ibu. Hanya saja orang-orang di dalam dunia ini tidak mengerti menikmati kebahagiaan itu, gitu ya. Karena apa? Karena ambisi. Ya, karena ambisi. Bukan kita nggak boleh punya ambisi, boleh Bapak Ibu. Tapi dalam setiap kali kesempatan ketika berkat Tuhan itu hadir, maka kita harus bisa menikmatinya Bapak Ibu. Ya, artinya kalau Tuhan izinkan kita masih skalanya di level tertentu, maka kita harus bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Nikmati Bapak Ibu. Tetapi kata nikmati itu bukan berarti kita tidak mengaturnya dengan baik. Nah ya, hati-hati Bapak Ibu ya. Bukan berarti Pastor Daud mengajarkan sesuatu ketika diberkati Tuhan lalu kita nikmati habis begitu. Bukan Bapak Ibu. Bukan juga Pastor Daud mengajarkan bahwa tidak boleh dinikmati, alias ya seperti yang kemarin saya ilustrasikan. Orang memiliki banyak hal tapi dia tidak bisa menikmati, dan justru di mata Tuhan dia itu miskin karena dia merasa nggak punya dan merasa kurang terus, sehingga seharusnya dia bisa menikmati tapi dia nggak bisa menikmati karena takut jadi miskin gitu ya. Nah, tetapi orang yang berbahagia sebenarnya, amin, apapun yang diberikan oleh Tuhan itu dinikmati Bapak Ibu. Sekalipun hari ini ya tidak seindah dan tidak seenak yang dinikmati orang yang sudah lebih diberkati, tapi kalau Bapak Ibu bisa mengucap syukur dan menikmati apa yang Tuhan kasih itu, amin, disitulah letak kebahagiaan itu Bapak Ibu. Ini bukan hanya berbicara tentang materi Bapak Ibu, tapi kesehatan juga, ya, pekerjaan juga. Jangan lihat pekerjaan orang yang sudah besar Bapak Ibu. Kerjaan kita paling cuman yang ngewarung gitu ya. Tapi saya mau bilang, sebenarnya kemampuannya, bobotnya sama loh. Yang penting kita
sadar betul ya bahwa apa yang Tuhan kasih itu benar-benar kita posisikan hidup kita bisa kita nikmati di posisi itu Bapak Ibu. Sekali lagi, saya mengatakan menikmati bukan berarti apa yang Tuhan kasih itu tidak kita atur dan kita tidak olah dan kita tidak kita tidak buat sistem yang baik Bapak Ibu. Haleluya. Ya. Nah, banyak orang tidak pernah merasa puas. Akhirnya dia mencoba untuk membangun dirinya sendiri, tetapi dia tidak bisa menikmati apa yang sudah dia dapatkan. Nah, disitulah seninya hidup ini Bapak Ibu. Makanya banyak orang akhirnya tidak berbahagia. Ya, anak kecil kalau dia dikasih sepeda Bapak Ibu, amin. Kalau dia benar-benar mengucap syukur dan bisa menikmati sepeda itu, maka dia akan bergembira dengan sepeda itu. Ya, dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan naik motor gitu ya. Sekalipun memang dia belum bisa naik motor. Tapi kalau di level itu Tuhan kasih dia sepeda, maka dia mencoba untuk menikmati sepeda itu Bapak Ibu. Merawatnya, kemudian memimpikannya. Ketika dia tidur pada malam hari, besok pagi bangun, aku mau kerjakan apa? Pasti dia pikir aku mau bersepeda di lapangan gitu ya. Nah, itulah kebahagiaan sebenarnya. Ya, tapi banyak orang nggak bisa menikmati itu, bahkan sudah sampai di level tertentu pun banyak orang akhirnya menderita dia Bapak Ibu. Bukan karena tidak jadi menikmati, tapi justru menderita. Kenapa? Karena dia memaksakan sesuatu yang seharusnya tidak harus dia lakukan, tapi dia paksakan. Justru dia menderita. Ya, dalam kehidupan rumah tangga juga seperti itu. Sebenarnya semua orang yang sudah diletakkan Tuhan dalam hidup kita itu berkat Bapak Ibu. Itu berkat. Makanya kemarin itu saya percaya kita semuanya tersentuh. Ya, kalau suami-suami mendapatkan istri itu berkat, maka nikmatilah istrimu itu. Amin. Nikmati. Haleluya. Biarlah engkau puas dengan istrimu di masa mudamu. Itu ada ayatnya juga Bapak Ibu. Ya, biarlah engkau puas dengan istrimu di masa mudamu. Oke. Jangan bikin istrimu itu jadi 2 atau 3, maka engkau akan mengalami masalah kelak. Mungkin engkau menikmati kenikmatan sementara, tapi engkau tidak berbahagia di situ. Enggak ada gunanya Bapak Ibu. Jadi mari ya, seperti apapun pasanganmu, baik istrimu atau suamimu, mari puaslah engkau di situ. Ya, bangun kehidupan kebahagiaan itu. Saya percaya itu yang membuat tubuhmu sehat Bapak Ibu. Saya percaya kalau ada suami-suami yang merasa puas dan mengucap syukur kepada Tuhan kepada istrinya, seperti apa yang dia terima itu, maka disitulah letak berkat-berkat itu Bapak Ibu. Amin. Berkat-berkat itu tidak terhalang. Ya, justru di sanalah berkat-berkat Tuhan, karena ini nyangkut juga dari Mazmur 133, di mana ada the spirit of understanding. Amin. Spirit of understanding itu adalah roh kerukunan. Ya, lihatlah betapa indahnya jikalau saudara seiman duduk berdampingan, katanya. Ya, sebab kesanalah Allah memerintahkan berkat-berkatnya. Duduk berdampingan itu ya dengan rukun, katanya. Rukun ya. Haleluya. Nah, keluarga-keluarga yang rukun itu adalah keluarga-keluarga yang bisa menerima satu sama lain. Bisa menerima. Dan dia puas dengan pasangannya. Haleluya. Oke, tidak membanding-bandingkan, bahkan tidak ambisi ya, menjadikan segala sesuatu itu di luar batas kemampuan kita. Jadi kalau pada hari ini Bapak Ibu adanya di posisi yang sekarang, coba ciptakan sesuatu yang bahagia di sana. Nah, ya, sama kualitasnya. Sekalipun orang katanya berbahagia sampai ke luar negeri, katanya jalan-jalan karena dia punya uang, puji Tuhan, amin. Tapi saudara kan bisa juga berbahagia jalan-jalan di pinggir sungai gitu kan, atau lihat pantai, nggak ada bedanya kok Bapak Ibu. Yang penting saudara bisa sama-sama menikmati, itu sebenarnya kebahagiaan. Makan di restoran bintang 5 dengan makan di warteg juga sama Bapak Ibu, nggak ada bedanya.
Rasa pedasnya ada, rasa manisnya ada gitu ya. Paling suasananya yang berbeda. Sekarang yang membuat kita menikmati kebahagiaan itu adalah hati kita. Hati kita sebenarnya. Kalau kita sudah merasa puas dengan berkat Tuhan, sekalipun kita levelnya di warteg Bapak Ibu, kita bisa berbahagia kok. Ya, justru ada banyak orang mencoba merasa bahagia, dia masuk di restoran bintang 5 Bapak Ibu. Dia paksakan kehendaknya, dia mulai gesek kartu kredit Bapak Ibu, dan akhirnya setelah dia lakukan itu 1, 2, 3 kali, justru dia menderita. Haleluya. Karena dia tabrak Bapak Ibu, dia keluar dari apa yang Tuhan sudah tentukan. Haleluya. Dan kita tidak boleh masuk di situasi seperti itu. Makanya saya katakan bahwa happiness, kebahagiaan itu sebenarnya sangat simpel dan mudah. Kita sendiri yang bikin itu. Kita sendiri yang sebenarnya yang harus menciptakan itu. Tidak dipaksakan Bapak Ibu. Haleluya. Ya, pagi hari ini coba kita sama-sama belajar ya dari kitab Yakobus pasal yang ke-5. Coba kita buka ya. Yakobus pasal yang ke-5 ayat 7 sampai 11. Oke ya, terima kasih banyak yang sudah menulis ya. Yakobus pasal yang ke-5 ayat 7 sampai 11. Oke, dikatakan di sini Bapak Ibu judulnya bersabar dalam penderitaan. Nah, ini yang dimaksudkan orang-orang kalau ikut Tuhan Yesus itu menderita. Amin. Nah, sekali lagi saya teguhkan pengajaran ini. Penderitaan yang dimaksud di sini sekali lagi tidaklah sama seperti ketika kita dalam kegelapan Bapak Ibu. Kalau di dalam kegelapan kita sudah menderita, tersiksa, terhakimi Bapak Ibu. Amin. Sekalipun kita hidup diberkati kelimpahan, tapi dalam cara dunia dalam kegelapan, tanpa kita sadari kita terikat dengan kuasa kegelapan, maka hidup kita itu menderita Bapak Ibu. Bukan hanya karena persakitan, kesehatan kita, rumah tangga kita, bahkan damai sejahtera kita tidak ada. Ada banyak orang masuk di dalam dimensi kegelapan Bapak Ibu. Sekalipun terlihat mereka itu seperti gunung Fuji yang tinggi Bapak Ibu, tapi sebenarnya itu cuma hanya diliputi salju. Ketika musim kemarau datang, saljunya habis, gunungnya itu tidak terlihat tinggi lagi. Ya, itu cuma hanya keangkuhan dan kesombongan belaka Bapak Ibu. Tapi beda kalau kita sudah ada di dalam kebenaran, memang kita menderita. Menderitanya itu apa? Menghadapi setiap proses, balik lagi proses Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau orang bilang begini bersabar dalam penderitaan, itu bukan berarti kita mengalami siksaan, mengalami pesakitan, tidak ada Bapak Ibu. Tidak ada. Justru kalau kita dalam keadaan sakit sekarang, itu bukan maunya Tuhan, tapi efek dari perbuatan kita di masa lalu. Lalu ketika Tuhan mau pulihkan, kita harus bersabar Bapak Ibu. Kalau dulu kitanya itu miskin karena segala dosa dan pelanggaran kita, Tuhan mau rubah kita dan Tuhan mau ajarin kita dan kita disuruh sabar. Itulah penderitaan Bapak Ibu. Coba kita lihat ya, bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Artinya memang kita disuruh sabar sampai kedatangan Tuhan, artinya sampai kita nanti ketemu Yesus. Dan itu artinya perjalanan rohani kita itu dibutuhkan kesabaran terus Bapak Ibu. Sabar bukan berarti kita miskin. Sabar itu yang saya bilang kemarin, orang yang berbahagia itu adalah orang yang sabar. Orang yang merasa puas dengan apa yang Tuhan kasih, dia sabar. Artinya begini, kalau sampai cuman segini hari ini, aku harus sabar. Sebab aku percaya besok nanti Tuhan pasti akan berkati lagi. Aku harus sabar. Itu artinya Bapak Ibu. Orang yang tidak pernah mau sabar dan tidak mau mengucap syukur dalam segala hal per hari ini, maka orang itu pasti jatuh dalam masalah. Amin. Jadi Tuhan minta kita untuk bersabar dalam segala hal Bapak Ibu. Ya, bersabar. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani
menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan hujan musim semi. Bapak Ibu bayangkan, apa hubungannya petani dengan datangnya Yesus? Ya kan, jauh sekali kan? Tadi dikatakan di sini, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Artinya memang setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang sudah dipindahkan ke dalam terangnya yang ajaib, kita harus belajar sabar. Semua kita pasti akan diberkati Tuhan, yang penting sabar. Amin. Sabar, nikmatilah apa yang Tuhan berikan per hari ini dan ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Maka orang-orang yang seperti ini pasti orang-orang yang sabar. Haleluya. Amin. Sabar itu bukan menyiksa diri, tetap nikmati saja di posisi itu Bapak Ibu. Itulah yang namanya bahagia. Jadi semua perjalanan hidup kita, dari kita melangkah kepada kebenaran sampai menantikan Yesus datang kedua kali, maka orang-orang yang sabar inilah orang-orang yang berbahagia. Haleluya. Yes. Ya, orang-orang yang sabar inilah orang-orang yang berbahagia. Nah, makanya banyak sekali orang jatuh ke dalam pencobaan karena dia tidak sabar Bapak Ibu. Sekali lagi bahwa kehidupan kita ini sedang dibawa Tuhan untuk menikmati semua janji dan berkat-berkatnya Bapak Ibu. Nah, dalam proses sabar itulah, disitulah muncul penderitaan-penderitaan Bapak Ibu. Ya, bukan penderitaan disiksa, tidak. Bangsa Israel keluar dari Mesir, amin, mereka masuk ke padang gurun. Di padang gurun itu bukan enak Bapak Ibu. Di sana dibutuhkan kesabaran. Amin. Tidak ada kehidupan di sana. Tapi kenapa Tuhan tetap menyertai mereka? Ya, tidak ada siksaan di sana untuk menghadapi tantangan demi tantangan sampai mereka nyampe ke tanah Kanaan, tanah yang limpah madu dan susu itu, maka dibutuhkan kesabaran Bapak Ibu. Nah, orang yang tidak sabar di sana banyak yang mati. Orang yang tidak sabar melewati padang gurun itu banyak yang berteriak-teriak, bahkan memberontak kepada Musa untuk mereka dikembalikan ke Mesir. Tidak kuat dia Bapak Ibu. Nah, penderitaan umat Tuhan cuma di batas itu. Tuhan tidak pukulin mereka di padang gurun, tidak. Tuhan tidak siksa mereka di padang gurun, tidak. Justru Tuhan menunjukkan kasih setianya ketika pada malam hari ada tiang api, ada mujizat. Pada siang hari ada awan yang menutupi mereka sehingga tidak kena panas terik. Bukankah itu kebaikan-kebaikan Tuhan? Bukankah itu mujizat-mujizat terus yang terjadi kepada mereka? Haleluya. Tapi dibutuhkan kesabaran Bapak Ibu. Nah, semua kita ini pasti diberkati Tuhan. Keuanganmu pasti diberkati Tuhan. Kalau ada kesabaran di situ, pasti berkat Tuhan melimpah. Ya, orang sabar itu pasti akan diberkati Bapak Ibu. Tidak kacau pikirannya, tidak keluar dari apapun yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Contoh begini Bapak Ibu ya, biar Bapak Ibu jelas. Ya, saya katakan bahwa Tuhan sedang mengajari kita untuk hidup diberkati. Ya, hidup diberkati. Metode ini, amin, perhatikan bagi Bapak Ibu semua yang berbisnis ya. Metode ini ya sangat ampuh untuk membangun Bapak Ibu berbisnis pasti berhasil punya. Sebenarnya ini dari kesabaran. Ya. Jadi bukan keluar dari kesabaran itu, tapi karena kesabaran inilah maka kita ini semuanya diberkati. Haleluya. Ya, contoh begini Bapak Ibu. Dengarkan baik-baik. Ini dulu pernah Pastor Daud lakukan ketika Pastor Daud disuruh Tuhan untuk melakukan satu usaha Bapak Ibu, dan saya percaya itu berhasil. Ya. Nah, kalau hari ini seandainya Bapak Ibu memulai usaha, perhatikan baik-baik. Ya. Lalu Bapak Ibu mulai, anggaplah ini jualan ya. Camkan baik-baik ya, apapun bisnis pekerjaan usaha Bapak Ibu, metode ini adalah metode kesabaran, ya, kesabaran yang akan membawa berkat bagi Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu memulai satu usaha, anggaplah jualan, lalu per hari ini dengan modal apa adanya, amin, modal pertama Bapak Ibu belum terlalu lengkap itu warungnya. Ya, camkan ya, ini nasihat. Ketika Bapak Ibu mulai berusaha, tentunya modalnya masih pas-pasan dan isi warung Bapak Ibu itu pun masih terbatas.
Lalu dengar baik-baik. Kalau per hari ini, hari pertama Bapak Ibu mulai berjualan atau berusaha, lalu Bapak Ibu mendapatkan keuntungan 100.000. Oke. Firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, nikmatilah 100.000 itu. Maksudnya bukan dihabiskan, tapi di level 100.000 itu nikmati Bapak Ibu. Amin, atur gitu maksudnya. Jangan engkau malah tidak sabar, bahkan mencari jalan lain sehingga engkau membuat sesuatu tindakan yang salah dan yang bodoh. Sabar di situ, oke? Lalu nikmatilah di level 100.000 itu. Maksudnya begini Bapak Ibu. Yang namanya untung, amin, 100.000, Bapak Ibu bisa bikin konsep begini, ya, dari 100.000 itu saya bisa pakai 30% untuk saya nikmati. Nah, maksudnya di situ Bapak Ibu ya, bukan pelit, bukan kikir, tapi pakailah konsep firman ini, amin, agar engkau diberkati Tuhan. Nah, ketika kita berpikir hari ini baru Tuhan kasih 100, bukan 1 juta. Aku harus sabar, oke? Lalu saya nikmati di level 100 ini, 30%-nya itu saya pakai untuk belanja. 100.000 berarti 30% 30.000 Bapak Ibu. Oke? Nah, Bapak Ibu di sini butuh sabar. Masaklah dan belanjalah sebesar 30% tadi, 30.000 tadi. Oke? Sisanya berapa? 70.000. Dan 70.000 itu Bapak Ibu harus bikin jadi modal Bapak Ibu, tidak boleh dipakai. Nah, itulah yang disebut penderitaan Bapak Ibu, ya. Nah, biar ngerti ya. Haleluya. Jadi ketika Bapak Ibu hari ini bisa menikmati 30.000 itu, dan Tuhan lihat kesetiaanmu, kesabaranmu, dan Tuhan masih kasih di level segitu Bapak Ibu. Lalu 70%-nya itu pakai lagi untuk diputar jadi modal besok. Amin. Itu masih 1 hari Bapak Ibu. Kemudian di hari yang kedua juga lakukan hal yang sama. Engkau diminta sabar. Tuhan minta engkau sabar. Dan memang ketika engkau memanfaatkan menikmati berkat itu, amin, di situ juga letak penderitaan itu. Karena orang lain 30.000 itu nggak level. Buat orang lain 30.000 itu nggak dapat apa-apa. Tapi buat engkau, amin, nikmatilah di situ. Amin. Maka coba bayangkan Bapak Ibu, dalam 2 hari kalau seandainya memang penghasilanmu segitu, maka dalam 2 hari engkau sudah lipatkan Bapak Ibu. Lalu ditambah dengan yang kemarin 70% tadi, yang jadi 70.000 jadi 140.000, putar lagi jadi modal Bapak Ibu. Beli lagi bahan-bahan semuanya. Haleluya. Kemudian yang tadinya Bapak Ibu modal, Bapak Ibu tadinya anggap aja sekian, kan sudah nambah lagi dari tambahan yang 70% tadi. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bersabar seperti itu dan kau nikmati di level itu Bapak Ibu dalam 1 bulan, maka engkau akan melihat bahwa isi tokomu itu, isi warungmu itu sudah penuh. Engkau harus sabar Bapak Ibu, atur manajemennya. Maka yang tadi itu warungmu tidak ada isinya, maka ketika engkau punya konsep ekonomi seperti itu, maka engkau setiap kali ada berkat yang kau dapatkan, amin, nikmati di level itu dan sisihkan sebagian, maka engkau jadikan modal. Jangan engkau habiskan. Itu artinya engkau tidak pernah mengucap syukur. Haleluya. Ya. Nah, ketika engkau lakukan seperti itu, Bapak Ibu boleh bayangkan, maka di bulan yang kedua putaranmu itu akan naik. Yang tadinya di bulan pertama penghasilanmu 100.000 karena isi warungmu pas-pasan, maka di bulan kedua isi warungmu sudah penuh, maka penghasilanmu bukan lagi 100 tapi bisa jadi 200. Maka ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan hasil 200, ambil lagi 30%-nya. Berapa dari 230%-nya? Haleluya. Amin. Bisa jadi 65.000. Amin. Bisa jadi 65.000. Bayangkan tadi yang pertama, di bulan pertama 30.000 dapat apa? Cuman tempe sama sayur bening doang. Amin. Tapi di bulan yang kedua Bapak Ibu sudah dapat 70.000. Bapak Ibu sudah bisa beli ikan. Amin. Di bulan yang ketiga Bapak Ibu lakukan lagi. Tadinya dalam bulan pertama dapat 100.000 penghasilan, di bulan ketiga bisa jadi dapat 300.000 setiap hari karena isi warungmu itu sudah banyak. Lalu 30%-nya Bapak Ibu dapatkan, kemudian 70%-nya investasi lagi Bapak Ibu.
Saya yakin tidak ada usaha yang tidak berhasil dalam konsep ini. Bapak Ibu bisa paham maksud saya? Amin. Sebenarnya Tuhan latih kita bersabar itu untuk memberkati kita Bapak Ibu. Tapi selama ini kita nggak pernah ngerti, nggak pernah tahu konsep ini. Makanya saya bilang semua rencana Allah di dalam hidup terang kita ini tujuannya baik Bapak Ibu. Tujuannya baik. Oke ya. Ini saya mengajarkan Bapak Ibu, karena Alkitab kita ini mengajarkan juga bagaimana metode diberkati Bapak Ibu. Saya tidak mengajarkan untuk materialistis, tapi ketika kita belajar mengucap syukur dalam segala hal, itu maksudnya. Sekali lagi saya ulang nih, biar Bapak Ibu diberkati Tuhan. Jangan-jangan nggak mudeng tadi ya. Apa sih maksudnya pastor ini? Ya. Saya ajarkan, mungkin konsep ini Bapak Ibu sudah tahu, tapi mungkin terabaikan. Sebenarnya Tuhan mengajari kita kata sabar, itulah kebahagiaan yang paling sejati. Ketika kita bisa menikmati apa yang kita dapat hari ini, amin. Sebenarnya itu tujuan Tuhan agar kita ini diberkati di hari esok. Makanya saya katakan sekali lagi, saya ulang. Kalau seandainya Bapak Ibu sedang membuka usaha, isi warungmu, kelontonganmu, daganganmu, atau pakaiankah itu, tentu kan belum penuh kan Bapak Ibu. Stoknya belum banyak. Bapak Ibu masih memulai. Oke? Dengan sabar, perhatikan sekali lagi. Dengan sabar Bapak Ibu menantikan berkat Tuhan. Tadi dikatakan tadi di sini, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Sabar. Haleluya. Orang yang sabar itu adalah orang yang bisa merasa cukup puas dengan berkat Tuhan. Itu orang sabar. Nah, lalu ketika Bapak Ibu memulai usaha, saya kasih contoh, kalau hari ini cuma dapat berkat 100.000, kalau 10.000 nggak mungkin Bapak Ibu, karena kalau kita jual 5 item aja untung 1.000 udah 5.000, amin. Saya sebutkan 100.000 itu pun untuk zaman sekarang ini itu sudah paling kecil, amin. Nah, lalu ketika Bapak Ibu dapatkan 100.000, belajarlah menikmati di level itu, maksudnya di level itu, amin ya. Belajarlah mengucap syukur dan nikmatilah di sini. Nah, lalu Bapak Ibu bikin konsep, amin. Ya, bukan berarti saya mengajarkan dapat 100.000, habiskan 100.000, itu sama saja bahwa engkau tidak mengucap syukur. Bukan begitu Bapak Ibu. Kata menikmati, aturlah sebaik mungkin, nikmati di situ gitu loh. Oke. Lalu kalau pada hari ini Tuhan kasih kita 100.000 dari hasil pekerjaan kita, amin, maka aturlah itu, ambillah 30%. Dan itulah yang menjadi makananmu. Nah, di situ engkau disuruh Tuhan bersabar. Di situ engkau disuruh Tuhan menikmati. Amin. Bukan menyiksa diri di situ Bapak Ibu. Tapi karena engkau masih diberikan Tuhan kesanggupan dalam pekerjaanmu di level itu, maka nikmatilah. Itulah yang Pastor Daud ajarkan kemarin. Amin. Nah, ketika hari ini engkau dapatkan 100.000, maka 30%-nya 30.000 atau 35.000 itulah engkau pakai untuk belanja Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu mengaturnya, itu yang disebut penderitaan. Ini cuma satu sampel Bapak Ibu. Itulah yang termasuk penderitaan. Sabar enggak di situ. Tapi engkau memang menderita di situ, tapi engkau mengucap syukur dan engkau nikmati. Karena engkau sadar bahwa engkau masih di level itu. Tuhan, aku tetap berterima kasih kalau aku masih bisa makan tempe, sayur bening, sayur bayam, sayur kangkung, plus sedikit ikan asinnya. Atau tempe yang dibikin sambal. Ya mungkin Bapak bilang, nggak, itu gimana Pastor Daud 30.000 belinya gimana? Itulah penderitaan. Seakan-akan kita memberontak kan? Tapi ketika engkau sabar, ternyata Tuhan sedang melatih kita untuk, amen, berpikir jauh. Haleluya. Lalu 70%-nya tadi itu jadikan modal Bapak Ibu. Yang tadinya isi warungmu tadi cuma seberapa, sekarang sudah tambah gara-gara ada modal 70.000. Ya, entah beli barang apa gitu, entah berapa renteng lah contohnya lah. Saya coba memahami kerja di warung.
Nah kemudian besok lagi seperti itu, dalam 1 bulan itu begitu juga, sekalipun tadi sudah nambah ya, ada stok-stok yang nambah gara-gara 70.000 tadi. Nah besok juga begitu, bikin Bapak Ibu, selama 1 bulan engkau menderita, amin. Itu penderitaan tapi bukan siksaan. Engkau memola dan mengatur hidupmu dengan sabar, itu penderitaan Bapak Ibu. Apa jadinya Bapak Ibu? 70% kali 30 sudah berapa tadi? Dan kalau itu dilimpahkan semua ke modal warungmu, kira-kira warungmu sudah ada isinya nggak? Sudah pastor. Oke, kita masuk di bulan yang kedua. Tadinya di bulan pertama karena isinya pas-pasan, sekarang sudah berisi warungmu, tokomu, daganganmu, bisnismu. Kira-kira bakal 100.000 yang dapat, di bulan kedua pasti bisa naik jadi 200. Karena itemnya sudah banyak untuk dibeli orang. Nah di bulan kedua, yang tadinya di bulan pertama engkau cuma hanya bisa 30.000, sekarang 60.000 belanjanya Bapak Ibu. Nikmati di level itu 60.000. Sudah bisa dapat apa? Ibu-ibu, bapak-bapak sudah bisa hitung itu. Di bulan yang ketiga lagi, karena di bulan kedua Bapak Ibu, 200.000 tadinya 30.000 engkau 30% engkau ambil, jadi sekitar 60, kurang lebih 140.000 per hari engkau invest lagi di warungmu. 140 kali 30 hari berapa Bapak Ibu? Kira-kira warungmu sudah penuh nggak jadi agen Bapak Ibu? Yang tadinya bulan ketiga penghasilan, bulan kedua penghasilanmu 200, bulan yang ketiga bisa jadi penghasilanmu naik 500. Amin. 30%-nya berapa? 150. 150 itu nikmati Bapak Ibu, udah bisa makan daging ayam, daging sapi dan segala-galanya, sudah mewah kan? Kemudian 350-nya investasikan lagi ke dalam ke warungmu itu. Selama 1 bulan berapa coba Bapak Ibu? Di bulan keempat kelima penghasilanmu 1 hari bisa jadi 1 juta. 30%-nya 300.000, udah bisa ngajak anak-anak makan di restoran kan? Tuhan mau kita seperti itu Bapak Ibu, haleluya. Tuhan mau kita seperti itu. Masalahnya konsep kita selama ini keliru. Dapat 100, habis 100 karena nggak puas, nggak mau sabar, nggak mau menderita. Saya percaya Bapak Ibu mau mulai dari siang hari ini, Pastor Daud tunggu 3 bulan ke depan, pasti Bapak Ibu semuanya tertawa. Kenapa saya nggak dari dulu tahu hal ini? Karena kita nggak mau sabar, amin, nggak mau menderita. Padahal waktunya cuma pendek, 1-3 bulan saja. Kalau nggak percaya buktikan apa yang Pastor Daud bilang ini. Ini Alkitabiah Bapak Ibu. Ya, rubah konsepnya. Ternyata penderitaan yang Tuhan maksudkan untuk membawa kita menjadi lebih baik. Bayangkan kalau warung tadi pertama buka itu cuman hanya ya ada di depan, ya dindingnya masih kosong. Sekarang bulan ini penghasilannya segini, saya invest lagi ke warung saya, udah nambah sedikit. Bulan depan pastilah penghasilannya bertambah karena sudah banyak item. Yang tadinya ada perintil-perintil tidak lengkap, jarum pentol nggak ada, sekarang sudah ada. Yang tadinya ya kayak obat sakit perut nggak ada, sekarang sudah ada. Ya kan, yang tadinya tidak dijual sekarang sudah dijual. Orang yang tadinya nggak ngelihat ada stok kita, sekarang orang sudah percaya bahwa di warung kita sudah lengkap. Bulan ketiga invest lagi Bapak Ibu, haleluya. Orang pasti bergantung sama kita. Bahkan semua pabrikan-pabrikan sudah mempercayakan Bapak Ibu, boleh nggak saya konsinyasi, nggak usah bayar di depan, saya akan masukkan barang-barang ke sini semuanya, dan Ibu tinggal hitung bayar bulan depan aja. 1 bulan Bapak Ibu bisa punya omset itu 2-3 juta, amin. Bapak Ibu setiap hari bisa ambil 30%-nya, 600.000 Bapak Ibu, itu jajannya udah gede banget itu. Jadi jangan heran orang-orang yang menikmati seperti itu, mereka sudah melewati prosesnya. Makanya kita sabar, Tuhan, aku mau pakai konsep ini Tuhan, aku mau sabar Tuhan, amin.
Haleluya. Tapi jangan ketika Tuhan sudah bawa kita di fase yang diberkati Tuhan, mental kita mental miskin. Tuhan sudah bilang, nikmatilah sekarang karena engkau sudah sabar, engkau setia dalam penderitaan itu. Sekarang engkau sudah bisa menikmati, tapi engkau tetap tidak mau menikmati. Engkau tetap jajannya 30.000. Itu namanya mental miskin. Itu yang saya bilang yang kemarin itu, Bapak Ibu. Ada banyak orang sudah diberkati Tuhan tapi nggak sanggup menikmati. Jangan seperti itu. Tuhan maunya kita itu menikmati berkat itu, Bapak Ibu. Hanya saja kita sering sekali lihat di skala kecilnya. Tapi ketika sudah di skala besar, amin, semua penghasilanmu, asetmu itu bahkan puluhan juta setiap hari, maka engkau bisa nikmati per 30%-nya. Engkau sudah berlebih-lebihan. Bahkan engkau bilang, Tuhan, aku tahu berkat ini begitu mudahnya, begitu banyaknya mengalir ke rumahku. Aku akan bisa memberkati orang. Tujuan Tuhan itu di situ. It's very simple, Bapak Ibu. Pastor Daud sudah lakukan itu. Hanya saja Tuhan bilang, kau jangan cari kekayaan dunia lah. Kau melayani Tuhan. Sebab rencanaku di dalam engkau tidak seperti itu. Tapi itu adalah pengetahuan Alkitabiah, Bapak Ibu. Saya bagikan ini sama kita semuanya. Penderitaan yang Tuhan maksudkan itu bukan siksaan. Bukan. Amin, bukan. Hidupi ini, Bapak Ibu. Saya percaya di skala apapun, amin, di skala apapun kita, usaha apapun kita pasti berhasil punya. Enggak mungkin enggak. Ajak suamimu, ajak istrimu. Wah, saya dapat konsep baru ini dari Pastor Daud. Kita mulai belajar sabar ya Pak. Kita nikmati dulu nih apa yang kita bisa dapat hari ini. Yuk kita mulai kerja keras. Nah ketika mulai kerja keras itulah ya terjadi yang namanya kesepakatan, terjadi yang namanya kerjasama. Ya waktu di awal-awal itu menderita Bapak Ibu. Sampai engkau menikmati hasilnya. Amin. Coba Bapak Ibu bikin hitung-hitungannya aja sekarang. Yang paling kecil dia ambil yang paling kecil. Amin. Bapak Ibu kalau sabar, terus bertekun, sabar dan bertekun. Orang yang tekun itu artinya orang yang mengerjakan dengan setia apapun yang bisa dikerjakan, itu namanya tekun Bapak Ibu. Alkitab mengajarkan ketekunan. Amin. Pasti berhasil Bapak Ibu. Haleluya. Ya. Nah coba nanti Bapak Ibu mulai dari renung-renung. Nanti the next ketika live berikutnya, coba ceritakan, Pastor serius, saya yakin betul. Amin. Paling penderitaannya itu cuman hanya di awal Bapak Ibu. Sama seperti ketika kita mendorong mobil, ya kalau dia mogok Bapak Ibu, pertama kali waktu kita dorong itu berat. Tapi kalau sudah menggelinding rodanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, anak kecil pun bisa dorong mobil itu sehingga dia bisa didorong nyala Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Nah selama ini kan kedagingan kita yang kebablasan. Kita baru punya penghasilan cuma sekian, tapi kita kepingin jajannya, beli A, beli B, beli C. Itulah yang namanya orang yang gak sabar. Itulah orang yang tidak pernah merasa puas. Kebahagiaan itu bukan di situ. Kebahagiaan itu justru orang yang bisa mengendalikan dirinya dan tahu mengucap syukur Bapak Ibu. Menikmati berkat Tuhan, apa yang Tuhan berikan hari ini, nikmatilah, itulah kebahagiaan. Makanya saya sudah katakan Bapak Ibu. Ya. Oke, coba kita baca habis dulu ya. Ayat 8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Sekali lagi saya katakan Bapak Ibu, kedatangan Tuhan ini tidak selalu berbicara tentang kiamat Bapak Ibu. Kedatangan Tuhan itu bisa jadi mujizat. Amin. Setiap kali Yesus hadir di dalam hidup kita, itu bisa jadi pertolongan Tuhan, bisa mujizat. Bisa juga datangnya Tuhan itu bahwa manusia itu akan mengakhiri napasnya, bisa jadi. Tapi sebelum Yesus datang, maka hal itu, janji Tuhan itu pasti digenapi. Sama seperti Wahyu yang pasal terakhir, aku akan datang segera katanya. Ya, coba kita lihat ya, Wahyu pasal terakhir. Biar Bapak Ibu tidak salah pemikiran. Nanti Bapak Ibu bilang kedatangan Tuhan Yesus mau kiamat, ngapain kita harus bekerja gitu. Tidak Bapak Ibu. Oke, Wahyu pasal 22 ayat 12. Coba Bapak Ibu kita baca.
Ya. Wahyu pasal 22 ayat 12, saya bacakan ya, sudah ditulis. Sesungguhnya aku datang segera, sama kan? Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang yang menurut perbuatannya. Ini masih di dunia Bapak Ibu. Kalau Yesus datang dan membawa upah, itu artinya berkat Tuhan datang sama kita Bapak Ibu. Haleluya. Dan membawa upah-upah kita dari Tuhan sesuai dengan perbuatan kita. Jadi apa yang dikatakan oleh Yakobus pasal 5 ayat yang ke-8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Yes, katakan amin. Tangkap aja amin. Datangnya Tuhan dalam hidupmu bisa jadi berkat. Sama seperti Obed-Edom. Amin. Obed-Edom. Bagaimana Daud ketakutan ketika memindahkan tabut perjanjian Allah gara-gara ada satu orang yang sembarangan, si Uzzah itu disambar Tuhan langsung mati. Tapi Obed-Edom, amin, dikunjungi Tuhan lewat tabernakel itu Bapak Ibu, tabut perjanjian Allah. Justru dia diberkati Tuhan. Selama 3 bulan tabut perjanjian Allah itu di rumah Obed-Edom, dia diberkati Tuhan luar biasa. Bukankah seperti itu juga yang kita inginkan Bapak Ibu? Amin. Haleluya. Ayat ke-9, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Jangan bersungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut itu adalah orang yang tidak puas. Itu yang membuat kita jatuh. Amin. Orang yang bersungut-sungut itu akan memaksakan dirinya untuk melakukan sesuatu yang keluar dari kekuatannya. Itu orang yang bersungut-sungut. Istri-istri kalau bersungut-sungut, amin, haleluya, tidak bisa menerima kenyataan, tidak sabar, maka terjadilah pertengkaran di dalam rumah. Syukur-syukur kalau suamimu sabar. Kalau istri bersungut-sungut terus, suamimu pertama nggak betah. Kedua, suamimu akan salah langkah. Karena tuntutan istri yang tidak pernah puas dengan penghasilannya, yang tidak pernah puas dengan suaminya, bersungut-sungut terus, maka suaminya itu akan salah langkah Bapak Ibu. Kalau dia dalam bekerja, bisa jadi dia nanti jadi korupsi. Kalau dia di perusahaan, bisa jadi dia nanti nilap uang kantor. Karena dia pikir gajiku nggak cukup, maka aku harus lakukan ini. Amin. Kalau kita lakukan seperti itu, nggak bisa mengucap syukur. Tidak ada kebahagiaan di sana Bapak Ibu. Tapi istri atau suami, amin, yang sabar Bapak Ibu, maka mereka akan melihat terobosan demi terobosan, terobosan demi terobosan. Haleluya. Sekali lagi saya baca ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Tidak ada yang perlu dipersalahkan, itu yang saya bilang tadi. Kalau engkau melihat kekurangan pasanganmu, jadikanlah itu menjadi satu kesempatan engkau menunjukkan kesempurnaanmu. Sekali lagi, kalau engkau melihat kelemahan pasanganmu, jangan tunjukkan, tapi jadikanlah itu menjadi kesempatan untuk engkau membuktikan kesempurnaanmu. Engkau adalah istri yang luar biasa kalau engkau bisa menutupi, mengcover kelemahan suamimu. Jangan justru mempertontonkannya di muka umum. Amin. Jangan, kalau engkau tahu banyak kekurangan kelemahan suamimu, jangan ceritakan kepada orang lain, tapi tutupi, cover, dan sempurnakan dengan sikapmu itu. Haleluya. Engkau pasti orang yang berbahagia, dijamin berbahagia Bapak Ibu. Begitu juga sebaliknya, hai engkau suami-suami, kalau engkau melihat kekurangan kelemahan istrimu, jangan ceritakan kepada orang, jangan publish, apalagi update status. Sekarang ini manusia sudah nggak punya lagi yang namanya kehormatan. Justru kalau engkau melihat kekurangan kelemahan istrimu, tutupi, cover, dan tunjukkan bahwa disitulah kesempatanmu untuk membuktikan bahwa engkau adalah laki-laki yang sempurna. Kalau ada rumah tangga model begini, saya pastikan berbahagia sekali keluarga itu.
Amin. Ketika makan di meja makan, istrinya masak dengan kekuatan suaminya, istrinya apa adanya dengan sabar, dia masak cuma nasi putih, sayur bening doang, hari ini, besok, lusa, seterusnya. Suaminya bukan gak tahu kekuatannya. Ketika suaminya dengan rendah hati melayani, suaminya ketika dia mau makan, dia pasti nangis gitu ya, dia nangis, Tuhan, ini karena aku Tuhan. Nggak usah cari nyala-nyalain. Udah, kau makan ini aja lah, kau kan gajimu segitu, ya seginilah kau makan, memang ini kok yang bisa dibeli. Nggak usah Bapak Ibu, nggak usah. Ya, nggak usah. Ayat ini benar-benar Bapak Ibu membangun mental kita. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Kalau kita sudah berjalan bersama dengan orang yang bersungut-sungut Bapak Ibu, kesel, kita kesel. Berapa lama lagi sih sampainya? Jauh banget sih, sabar sebentar lagi. Udah capek aku ini, sabar sebentar lagi, ayo. Awal-awal masih sabar Bapak Ibu, kalau udah begitu terus, ya kan? Nggak bisa mau nerima keadaan, ditinggalin Bapak Ibu. Haleluya. Ya. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Dihukum itu karena perbuatan kita sendiri. Haleluya. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ayat yang ke-10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Haleluya. Kalau zaman para nabi dulu begitu Bapak Ibu, ya, karena mereka memang tidak berbisnis kan. Tapi sekalipun mereka melewati masa-masa kelaparan, mereka tahu akan ada masa kelimpahan. Kehidupan nabi-nabi dulu begitu Bapak Ibu. Amin. Mereka berdoa dan mereka bersabar. Nah, teladan-teladan itu harus kita ikuti. Amin. Di rumah tangga kita ingat sekali lagi Bapak Ibu. Sebenarnya rencana Tuhan itu agar kita ini hidup diberkati. Semua proses yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita itu sebenarnya membawa kita untuk masuk dalam hidup yang diberkati Tuhan. Haleluya. Ya. Haleluya. Membawa kita agar kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Makanya kita harus belajar cukup puas Bapak Ibu. Cukup puas itu bukan berhenti. Artinya apa yang kita dapatkan hari ini, aku puas Tuhan. Terima kasih Bapak. Aku nikmati berkat-Mu. Karena besok lagi Tuhan pasti akan tambahkan lagi berkat itu. Haleluya. Tapi kalau orang yang gak puas, amin, sampai berutang pun dia kerjain Bapak, itu ciri-ciri orang yang gak puas itu Bapak Ibu. Sudah punya handphone 1, kepingin handphone 2. Sudah handphonenya bagus, RAM-nya 6, naik RAM 8, amin. RAM 8 128 katanya, naik lagi RAM 8 256. Wah, kurang puas lagi. Pokoknya apapun itu, saya mau bilang orang yang kurang puas itu orang yang gak berbahagia Bapak Ibu. Tapi orang yang bisa merasa puas dengan berkat Tuhan, amin, selama itu handphone masih layak pakai, masih bagus, pakai itu. Kemudian uang yang lain bisa dialokasikan, bisa dimanfaatkan kepada yang lain. Haleluya, haleluya. Amin. Orang yang manajemennya bagus, tentulah mereka akan melewati semua masa-masa sukar. Mereka lah orang yang paling beruntung, mereka lah orang yang paling berbahagia. Rahasia ini tidak banyak orang yang mau cerita Bapak Ibu, serius. Sekalipun mungkin sebenarnya konsep ini sudah ada di pikiran kita, tapi kita bayang-bayang tidak mengerti hitungannya. Tapi pada pagi hari ini, hidupilah itu Bapak Ibu, hidupilah itu. Ya, tadi dikatakan di sini ya, yang ayat 14, sedang kamu tidak tahu, yang ayat yang ke-7 ya, karena itu saudara-saudara bersabarlah sabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Menantikan, amin, hasil dari tanah yang berharga. Begitu juga kehidupanmu. Amin. Jadi penderitaan yang kita alami sebenarnya penderitaan yang membawa kita kepada kehidupan yang baik Bapak Ibu. Haleluya. Ayat 11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Haleluya.
Maka kitalah orang-orang yang berbahagia, happiness. Amin. Gak usah jauh-jauh lah Bapak Ibu, ya. Kebahagiaan itu ada di dalam kehidupan kita. Ciptakan kebahagiaan itu, kita yang bikin sendiri. Jangan paksakan. Kalau memang per hari ini Tuhan izinkan hidup kita seperti itu, ayo nikmati berkat itu di situ. Atur sebaik mungkin. Amin. Maka kita akan adalah orang-orang yang berbahagia. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Mereka yang telah bertekun, artinya saya sudah katakan tadi, orang yang tekun itu mengerjakan pekerjaannya dengan setia. Amin. Bertekun juga, ya, merawat pasangannya dengan setia, itu juga bertekun. Maka engkau akan menjadi orang yang berbahagia. Kenapa? Kalau engkau bertekun terus merawat dan menerima pasanganmu, yang pasti adalah mereka itu hidupnya sehat. Amin. Yang pasti adalah kalau sering pasanganmu itu berbahagia dan sering kau bikin senyum, maka dia akan panjang umur. Enak kan? Udah sehat, panjang umur. Yang menciptakan rumah tanggamu sehat, panjang umur itu ya kita, Bapak Ibu. Kalau kita selalu bikin marah-marah, tidak puas, ya, dikatakan tadi apa tadi itu ya, bersungut-sungut. Amin. Kalau rumah tangga penuh dengan sungut-sungut, ribut, tidak puas, komplain, ya, bersungut-sungut, ribut, komplain, tidak puas, maka di dalam rumah tangga itu pasti terjadi ketegangan. Hidup kalau selalu ada yang namanya tegang, Bapak Ibu, ya, stres, udah pastilah kesehatan itu mulai menipis dia. Kalau kesehatan sudah mulai menipis, ujung-ujungnya sakit. Amin. Kalau ujung-ujungnya sakit, ya pastilah badan pun tidak lagi segar, ya, kemudian cepat tua, bahkan uang kita pun habis ke dokter. Nah, balik-balik lagi muncul roh kemiskinan. Haleluya, ya. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Jelas kan? Belum ada bicara sampai ke surga kan? Ini masih di dalam dunia, Bapak Ibu. Jadi mari sama-sama kita nikmati kebahagiaan itu. Amin. Mari. Orang-orang yang berbahagia itu orang-orang yang tahu mengucap syukur. Haleluya. Coba kita buka ya 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Oke. Oke, saya baca dari ayat 16 aja ya, itu pendek-pendek Bapak Ibu. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Oke. Bersukacitalah senantiasa. Nah, ini yang orang yang happiness. Bersukacitalah senantiasa, bisa menikmati berkat yang sudah Tuhan sediakan hari ini. Bersukacitalah senantiasa. Orang model begini, orang yang sabar, ya, menghadapi hari-hari yang Tuhan sudah sediakan. Sabar. Bilang sama anak-anak, sabar ya nak. Mungkin dalam bulan-bulan ini kita belum bisa makan di restoran atau di restoran cepat saji di Kentucky gitu ya. Sabar. Haleluya. Bersukacitalah senantiasa, dapat menikmati keadaan atau berkat atau situasi yang Tuhan sediakan per hari ini. Haleluya. Amin. Kalau rumah tangga sudah bisa masuk di level ini, itu artinya pintu gerbang berkat Tuhan itu sudah mau terbuka. Haleluya. Jadi bersukacita senantiasa. Tadi kan lawannya bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut, tapi bersukacitalah senantiasa. Kalau hari ini aku harus sabar, aku harus ya sepertinya menderita sesaat, amin, karena aku sedang berjuang, amin, aku harus bersyukur kepada Tuhan. Kalau aku masih bisa makan tempe hari ini, besok juga masih makan tempe, puji Tuhan. Tapi aku sedang melipat gandakan berkat Tuhan. Haleluya.
Minggu besoknya lagi, Tuhan terima kasih, Engkau sudah tambah-tambahkan berkat-Ku, lipat gandakan lagi. Bulan ke depan semakin naik, Tuhan terima kasih. Bulan lalu saya makan tempe, bulan kemarin saya makan ayam atau makan ikan. Bulan ini bisalah jalan-jalan sama suami sama anak-anak ke restoran lah sesekali. Nikmati berkat Tuhan. Itulah kebahagiaan Bapak Ibu. Amin. Tetaplah berdoa, ayat 17, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur itulah yang namanya penderitaan Bapak Ibu, sebenarnya. Ya, ketika engkau mengucap syukur dengan suamimu, oh Tuhan, kasih aku kesabaran. Mengucap syukur dengan makanan yang tersedia di meja makan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Itu penderitaan loh Bapak Ibu. Banyak orang kan ketika diceritakan begini kan nggak nyambung kan kalau kita dengar di luar sana. Mengucap syukur dengan penderitaan, apa tuh gitu ya? Karena ceritanya tidak leading Bapak Ibu, tidak mengalir, ya, tidak nyambung. Tapi hari ini saya percaya dari pengajaran yang kemarin Bapak Ibu ya. Haleluya. Sesungguhnya orang yang tahu mengucap syukur dan merasa puas dengan berkat Tuhan, amin, merekalah orang-orang yang paling berbahagia. Haleluya. Kita baca satu ayat lagi, Amsal 16 ayat 32 ya. Amsal 16 ayat 32 sebelum kita tutup. Haleluya. Wow, dahsyat ayat ini Bapak Ibu, dahsyat. Ya, kita baca sama-sama ya. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Pahlawan itu memperjuangkan ya agar rakyat Indonesia bisa merdeka. Berjuang Bapak Ibu. Ada sesuatu yang sedang direbutnya, itu namanya pahlawan. Sampai mimpinya kenyataan, sampai cita-citanya terjadi, sampai kerinduannya itu digenapi. Orang yang bisa bersabar dalam perjuangannya, dalam konteks penderitaan tadi, sabar tadi, dia adalah seorang pahlawan. Amin, dahsyat. Jadi kalau ada istri-istri punya mental seperti ini, dia seorang pahlawan dalam rumah tangga. Amin. Suami-suami juga punya mental seperti pengajaran hari ini, dialah seorang pahlawan dalam rumah tangga. Amin. Sekalipun ada kesempatan seandainya, tapi dia bilang, aku harus sabar dulu, belum waktunya. Aku harus sabar dulu, belum waktunya. Amin. Jadi dia bisa mengendalikan emosinya, dia bisa kendalikan hawa nafsunya, dia bisa kendalikan dagingnya. Sabar. Haleluya. Amin. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, melebihi seorang pahlawan bahkan. Amin. Kemudian orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Haleluya. Semua isi kota itu bisa kau miliki kalau engkau adalah orang yang bisa menguasai diri, bisa kendalikan diri, alias orang yang sabar. Alias orang yang dapat mengucap syukur, alias orang ya yang bisa merasa cukup puas dengan berkat Tuhan. Apa yang tidak bisa Bapak Ibu rebut? Amin. Apa yang tidak bisa Bapak Ibu miliki kalau Bapak Ibu sudah punya konsep yang benar seperti itu? Tidak ada anak Tuhan yang miskin, serius. Enggak ada. Lakukan seperti apa yang firman Tuhan ini katakan. Berjalanlah dengan iman, sabarlah, sabar. Amin. Berdoa. Sekalipun untuk sesaat menderita, tapi itu akan berubah kalau Bapak Ibu belajar, tekun, sabar. Amin. Jangan lakukan sesuatu dengan yang namanya nafsu, hawa nafsu, kedagingan, keserakahan, jangan. Nanti ada masanya kita menuai, memanen Bapak Ibu, dan kita sampai bingung. Dulu aku nggak punya apa-apa, sekarang aku punya segala-galanya.
Saya percaya Bapak Ibu senyum-senyum sekarang. Wow, Tuhan kita baik Bapak Ibu. Dia ajarkan strateginya semua. Amin. Haleluya. Kiranya Bapak Ibu diberkati Tuhan ya. Pastor Daud selesai sampai di sini, langsung Pastor Daud tutup aja. Karena Pastor Daud mau pelayanan. Doakan Pastor Daud, biar selamat, sehat-sehat, Tuhan Yesus memberkati. Oke Bapak Ibu semuanya, Pastor Daud akan akhiri. Yuk sama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Praise the Lord God. Haleluya. Bapak terima kasih Tuhan, sampai disinilah live Mesbah Doa pagi-pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kemurahan anugerah-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah mendengarkan nasihat firman-Mu Bapak, bahwa Engkau mengajari kami dalam segala hal. Hanya saja Tuhan, hikmat-Mu tersembunyi. Jarang sekali orang bisa memahami kalau bukan karena tuntunan dan dorongan roh. Tapi pada hari ini Tuhan, dalam pengajaran kemarin dan hari ini terhubung, kami percaya bahwa sesungguhnya orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang bisa menerima apa yang Tuhan berikan hari ini dan merasa puas dengan berkat-berkat Tuhan itu, dengan tidak bersungut-sungut, tidak memberontak, bahkan tidak melakukan kedagingan, bahkan memunculkan hawa nafsunya, bahkan melakukan sesuatu yang di batas luar kekuatan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami belajar sesungguhnya Engkau sedang menggiring kami, membawa kami Tuhan kepada kehidupan yang berbahagia, diberkati Tuhan, damai sejahtera, sambil menanti-nantikan Engkau datang kedua kali Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Buat kami semuanya sabar Tuhan, buat kami semuanya kuat, buat kami bisa mengucap syukur. Sekalipun untuk sesaat ini kami sepertinya menderita, tapi kami percaya Tuhan, Engkau sudah melatih kami untuk menjadi orang-orang yang benar. Rumah tangga kami rukun, diberkati Tuhan. Anak-anak kami pun menjadi anak-anak yang setia dan taat. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara, Tuhanlah yang menyempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Apapun yang kami dengar, apapun yang kami rasakan, semuanya adalah berkat-berkat Tuhan, dan kami kembalikan untuk hormat, pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berkatilah keluargaku Tuhan, berkati saya, Susan, dan juga anak-anakku, putra Rafael, David, dan Kaleb, dan juga buat anak-anakmu semua yang mengikuti live ini sampai akhir. Diberkatilah mereka, diberkatilah rumah tangga mereka, diberkatilah pekerjaan mereka, diberkati Tuhan usaha mereka, diberkati dagangan mereka, diberkati keuangan mereka, diberkati kesehatan mereka dengan limpah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhanlah yang mencukupkan segala keperluan mereka menurut kekayaan dan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Diberkati makanan mereka Tuhan, roti di pagi, siang, dan malam Tuhan sediakan, dan juga Tuhan di meja makan mereka selalu tersedia makanan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan saat ini juga Tuhan, kami akan mengakhiri live ini. Kiranya Tuhan berkat-berkat Tuhan turun atas kami, sertai hamba-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan pergi untuk melayani Tuhan. Dia salah satu anak rohaniku Tuhan. Berkati perjalanan kami, tibakan dengan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan lawatan-Mu, hadirat-Mu turun atas kami semuanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama kita akan akhiri live ini. Dan angkatlah tangan-Mu, terimalah berkat dari Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, terimalah berkat dari Bapa di surga, dan terimalah berkat dan kasih karunia dari anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Dan terimalah berkat dan pengurapan daripada Roh Kudus yang menyertai kita semuanya mulai hari ini, besok, dan seterusnya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Demi nama Tuhan Yesus, kita semuanya yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, 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 amin.